warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassala rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, yang pertama kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena yang ada di depan ini mesti akeh dosa yen timbangane sing ngrungokke. Sing ngrungokke dosane iku mek lek ngantuk. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelengkat kemana coba? Sudah. Yes. Para jamaah sekalian, kita membahas doa yang nanti terdapat di dalam surah yang ke-6 Al-An'am pada ayat yang ke-162. Namun kita bahas dulu 161 yang terkait dengan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innani, sesungguhnya aku, hadani, telah memberikan petunjuk kepadamu, Rabbi, Tuhanmu. Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu dinan, agama, qiyaman, yang tegak, yang lurus, yang benar, millata Ibrahim, yaitu millahnya Ibrahim, hanifan, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu termasuk orang yang musyrik. Ibrahim itu bukan orang yang musyrik. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini yaqulullah ta'ala amiran nabiyahu, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku zat yang memberikan perintah kepada nabinya, yaitu Rasulullah
Jadi ucapkan ojo leke utangnya loro sambat malam itu dunia rezeki menang. Kan kalau dalam itu lo biasa kau sih utang menunggu lek utang ngomong lorong ngomong dunia rezekinya apa menang nggak ngomong. Padahal kalau katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakan. Sebagai ungkapan senangnya kita itu ceritakan. Itu namanya tahaddits bil ni'mah. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengkabarkan kepada umatnya tentang nikmat Allah. Apa itu nikmat Allah yang dimaksud? Minal hidayah, yaitu dari petunjuk Allah ila siratil mustaqim, di mana petunjuk Allah, hidayah Allah itu menghantarkan kepada jalannya yang lurus. Para jemaah sekalian, dukun sekarang itu promo enggak? Promo kan? Maka orang benar nggak boleh diem. Loh, saya itu terang saya setuju dengan pernyataan Gus Bahari. Kenapa? Karena kalau sekiranya misalkan ini katakan Ustaz Najib Ihsan itu adalah di bidang tauhid, untuk konsultasi tauhid di sini, untuk konsultasi fikih di sini, untuk konsultasi Al-Quran di sini, harus begitu. Ada spesialis bagaimana dokter, ada spesialis jantung, ada spesialis gigi, macam-macam. Harus ada pakar. Biar orang yang punya masalah itu kemudian tertuju kepada yang tepat. Coba orang itu tapi kemudian menuju ke spesialis jantung, ya rada gak batuk, masuk dokter. Paham ini? Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disuruh memberitahu kepada manusia, aku ini mendapatkan nikmat dari Allah yang petunjuk hidayah, di mana hidayah itu adalah menghantarkan, menunjukkan aku membawa jalannya lurus, ikuti aku. Paham ya? Gitu. Yang di jalannya lurus itu tidak ada kebengkokan dan kemudian tidak ada kemudian perubahan. Dinam qiyamah, yaitu agama yang benar, agama yang lurus, jadi Islam. Para jemaah sekalian, kita ini pernah enggak memarketkan Islam kepada orang lain yang belum Islam? Pernah? Ayolah, Islam itu agama yang begini. Pernah? Seberapa kali? Lek ditolak tiba-tiba ya seberat tangan ini. Jadi kita ini disuruh untuk mengkabarkan jenengan menemukan nikmat Islam itu kabarkan kepada orang lain. Nikmatnya orang yang sholat berjamaah di masjid, kabarkan kepada orang lain supaya mereka itu adalah ikut menikmati kenikmatan itu sebagaimana yang kita nikmati. Lelek aja, lelek aja. Paham itu ya? Lah harus begitu. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW dikasih oleh Allah petunjuk jalan yang lurus, agama yang benar, yaitu milah Ibrahim sebagaimana milah Ibrahim. Para jemaah sekalian, apa itu milah? Ya, jadi kalau milah itu adalah sesuatu yang diterapkan oleh para nabi, para rasul, ya.
Itu namanya milah yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan syariat Allah. Itu namanya milah. Nah, milah itu ada yang milah yang tidak benar, ada milah yang benar. Paham ya? Sekali lagi, milah itu adalah ada milah yang benar, ada yang milah tidak benar. Para jemaah sekalian, mana milah, ungkapan milah yang tidak benar itu sebagaimana pernah diungkapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu di dalam surah Yusuf ayat 37-38. Nah, supaya kita tahu apa itu ad-din, agama, apa itu milah, ya. Surat Yusuf, surat keberapa Yusuf itu? Alhamdulillah 12. Ayat 37. Oke, 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ya. Ini kisah ketika Nabi Yusuf ada dalam penjara, di mana dalam penjara itu ada dua orang yang mengadu kepada Nabi Yusuf. Saat itulah kenabian Nabi Yusuf itu mulai ada ketika di penjara. Jadi ada orang sahabat, saudaraku, aku ini bermimpi disuruh memeras khamar, memeras anggur untuk khamar. Yang satu, aku ini bermimpi ada roti yang ada di atas kepala lalu kemudian dipakai oleh gunung habis. Tolong ceritakan tentang hal itu. Ya. Maka kemudian apa? Setelah itu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu kemudian memberitahu kepada keduanya. Oke, bahasanya begini. Bahasanya adalah qala ayatikum al-ta'amun turzaqanihi illa nabatukum bi ta'wilihi qabla ayatikum al-dakum mimma 'alama rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya. Qala, maka berkatalah Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu berkata kala itu, kira-kira Nabi Yusuf itu kemandus nggak? Apa kemandus itu? Ya tidak akan pernah kemandus itu. Nabi Yusuf itu dia akan menjawab kalau sekiranya bisa, tapi kalau nggak bisa dia nggak pernah menjawab. Itu seluruh para nabi gitu, mentalnya para nabi. Orang sekarang banyak yang nggak bisa kayak kemendus. Qala, berkata Nabi Yusuf, la ya'tikuma ta'am. Jadi la ya'tikuma, tidaklah datang kepada kalian berdua ta'am, yaitu suatu makanan, ya, turzaqanihi, yang kalian berikan padanya, illa nabatukum, kecuali aku akan memberitahu kepada kalian berdua bilawihi, tentang takwil mimpi qabla ayatikum, sebelum ia datang kepada kalian. Yang kemudian Allah ajarkan kepadaku, ini taraktu millata qaumin, perhatikan, ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, ya, ini taraktu
sesungguhnya aku tahu aku meninggalkan milah qaumin, milah suatu kaum. Paham ya? Milah qaumin, milah suatu kaum lain yang mereka itu tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, sedang mereka tersebut itu adalah orang yang ingkar terhadap hari akhir. Aku meninggalkan milah yang semacam itu. Siapa yang dimaksud itu, Pak? Yaitu nanti yang menjadi penguasa Mesir. Paham ya? Menjadi penguasa Mesir, di mana penguasa Mesir tersebut itu adalah tidak beriman kepada Allah, dan kemudian mereka tersebut itu juga tidak beriman kepada hari akhir. Aku tinggalkan itu. Aku tinggalkan milah yang semacam itu. Sisi lain ada milah yang benar, milah yaitu sesuatu yang yang disadarkan kepada para nabi, para rasul, itu namanya milah yang benar. Jadi tidak setiap milah itu adalah benar, tapi milah itu ada yang benar, yaitu yang lekat kepada para nabi. Oleh karena itu Nabi Muhammad disuruh mengikuti milahnya Ibrahim. Di antaranya apa? Khitan itu adalah milahnya Ibrahim. Berkorban, menyembelih korban itu adalah milahnya Ibrahim yang kemudian kita ikuti hingga sekarang. Tetapi bukan milah orang yang tidak beriman kepada Allah. Secara agama, secara bahasa milah itu artinya sebuah aturan, sebuah aturan. Nah, lalu kemudian kembali kepada ayat. Dinan yang milah Ibrahim Hanifah, yaitu milahnya Ibrahim Hanifah yang lurus, wa maka minal musyrikin, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Nanti akan ada banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan itu. Apakah Ibrahim itu agamanya selain Islam? Para jemaah sekalian, coba kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa may yarghabu, dan tidaklah membenci 'an millati Ibrahim terhadap milahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali yang membenci Ibrahim itu adalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Paham ya? Orang yang menolak agama Ibrahim itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Lalu kemudian di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78, di akhir daripada ayat surah Al-Hajj ada kalimat wajahidun fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Wajahidun fillahi, dan jihadlah kalian fillahi di dalam agama Allah dengan sebenar-benarnya, haqqa jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Wajib dia Allah memilih kalian, wa aj'ala 'alaikum, dan Allah tidak menjadikan 'alaikum atas kalian fiddini di dalam agama ini min harajin, dari kesempitan, yaitu milah abikum, ikutilah milah moyang kalian yakni Ibrahim. Milah menggunakan milah. Para jemaah sekalian, Nabi Ibrahim itu menerima kitab, tapi berupa lembaran-lembaran, maka namanya suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Nabi Ibrahim itu dikatakan bahwa tauhid
dia seorang diri untuk kemudian mengarahkan kepada ketauhidan di tengah-tengah komunitas yang menyembah kepada berhala pada patung-patung, termasuk Namrud kala itu adalah mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bahkan sampai ibunya Namrud itu sendiri itu menganggap bahwa anaknya itu adalah anak yang suci, dan kemudian dia rela untuk kemudian dikawini oleh anaknya yaitu Namrud. Coba, lah ibu Namrud itu wahyu. Jadi lele contoh tajwid itu orang itu diulang. Ayu. Gitu. Coba silakan dibuka pada surah An-Nahl sekarang. Jadi pada ayat tadi ya, apa namanya Ibrahim itu milahnya adalah benar dan kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti milah itu kan yang memerintahkan Allah, bukan karena Ibrahim. Nah, pada surah An-Nahl ayat yang ke-120 123, kalau saya baca ini itu sudah terbayang bahwa saya ketika ngajar pertama kali qiraah pada saya ngelungguh dan nyampe kloso ya pasti Jumat pas ngaji Friday engko mari sholat maghrib yang mulai di kafe pasar Budinan biasa Budinan korek-korekan bejil-bejilan korek dan mulai diajari. Saya waktu itu kelas 1 lah, kelas 1 SD. Ada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali saya belajar qiraah itu ke Bapak. Begitu iso sama krono diundang iki ya. Isone itu sesuai terus belajar dan bisa. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Ibrahim adalah yang ummatan qanitan. Ibrahim itu adalah sosok imam qanitan yang menjadi panutan, qanitan yang taat kepada Allah hanifan. Dia adalah condong pada yang lurus, walam yakun minal musyrikin. Dan Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Syakiran Ibrahim itu adalah orang yang pandai bersyukur di al-Mu'min terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu, Allah memilihnya, wa hadahu, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya, ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ila siratin mustaqim. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Ibrahim di dunia hasanatan kebaikan, wa fil akhirah wa innahu fil akhirah, dan sesungguhnya Ibrahim di akhirat lamin shalihin, sungguh tergolong orang-orang yang saleh. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan ilaika kepada Muhammad. Coba ya perhatikan, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad anitani, supaya kamu mengikuti itba. Ngikut apa? Milahnya Ibrahim, milahnya Ibrahim. Oh, amin. Supaya kamu mengikuti agama
suaranya masyhur. Jadi kita disuruh untuk mengikuti apa bilangnya Ibrahim. Nah, betul, saya minum cuma-cuma. Mau dibutuh juga apa nih sempol? Alhamdulillah. Nah, kemudian terkait dengan ini ada satu riwayat di pagi hari raya ini, subuh-subuh pagi-pagi ini, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, asbahna ala millatil Islam. Ya Allah, kami berpagi-pagi ini berada di atas milah Islam, di atas ajaran Islam, wa kalimatil ikhlas, dan kalimat ikhlas. Kemudian pagi ini Nabi Muhammadin, dan di atas apa namanya agama Nabi kami yaitu Muhammad, wa millati abina Ibrahim, dan milahnya moyang kami yaitu Ibrahim, hanifan yang lurus, wa kana musyrikin, dan Ibrahim bukanlah orang yang termasuk orang yang musyrik. Nah ini Pak, maka kalau kita lihat di dalam apa namanya zikir mansur, nah ini ada kalimat ini. Kalau sore amsayna, kalau pagi asbahna, baik. Jadi kalimat ini dibaca supaya apa? Keislaman kita ini semakin tertanam, tidak goyah dengan cara apa, ya. Karena apa? Karena godaan ini luar biasa. Pokoknya semua partai jabatan itu menggoda banget. Ada orang menggadekan dirinya karena jabatan. Terus apa mesti bodoh yang penting dia jabatan. Hinanya luar biasa karena jabatan. Ya. Ada orang yang mulia dengan jabatan itu, ada orang yang hina dengan jabatan. Apa yang dikatakan Allah luar biasa. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tu'izzu man tasya'. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki, dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki, dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', dan kau berikan kemuliaan dengan jabatan itu, dengan kekuasaan itu pada orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya', dan kau jadikan hina terhadap orang yang kau kehendaki dengan jabatan itu, dengan kekuasaan itu. Jadi orang itu punya jabatan bisa hina, bisa mulia, tergantung amal apa enggak. Nah berikutnya, untuk main ini politik, karena saya nggak bisa ayo darah daging saya itu sudah darah daging politik, cuman nggak ada kusnya, politikus ya, karena saya bukan tikus. Qala alaihi salatu wassalam,
Berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu ma'asyirul anbiya, kami ini adalah para nabi, auladu alati dinina auladu alati, kami ini adalah anak-anak yang tunggal bapak. Paham ya? Kami ini adalah putra-putra atau anak-anak yang tunggal bapak. Dinuna wahidun, agama kami ini tunggal. Apa itu? Islam. Fa inna auladal alati, maka sesungguhnya anak-anak tunggal bapak itu al-ikhwah min abin wahidin, yaitu saudara dari ayah yang satu. Siapa itu Pak? Artinya dari ayah yang satu ini, kami ini adalah saudara dari ayah yang satu, yaitu agama yang satu, yaitu Islam. Wa ummahatun syatta, dan dari beberapa ibu yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud ibu ini? Syariat yang berbeda. Jadi agama kami satu, yaitu Islam, tapi syariat kami ini adalah berbeda-beda. Maka kemudian di sini ditafsir fadin wahidun, agama yang satu, wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarika, yaitu beribadah kepada Allah, di Allah adalah tunggal, la syarika, tidak ada sekutu baginya. Wa intanawwa asy-syara'i' allati hiya bimanzilatil ummahat, dan kalaupun adanya perbedaan ragam daripada syariat, allati hiya manzilatul ummahat, itu adalah menduduki kalimat ummahat. Jadi syariat apa namanya? Kami ini adalah anak-anak dari bapak yang satu. Itu artinya kami ini adalah dari agama yang satu, sedang kami ini dari ibu-ibu yang berbeda. Artinya kami ini para nabi itu punya syariat yang berbeda. Faham ya? Dari agama Islam sampai Nabi Muhammad Islam, syariatnya berbeda. Di zaman Nabi Adam, nikah boleh dengan saudara kandung, boleh nggak? Boleh. Kayak apa kamu? Kalian. Tapi sistem sila. Nah, lalu kemudian syariat itu kemudian dihapus, dibatalkan, untuk kemudian dihadirkan syariat yang lebih baik sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian syariat itu sempurna, sehingga Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian sudah sempurna, dan tidak perlu tambahan lagi dalam masalah ibadah, sudah sempurna semua itu. Wa asma'u alaikum ni'mati, dan aku telah tamatkan, sempurnakan ya alaikum atas kalian nikmatku. Kemudian wa asma'u alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Jadi jangan berpikir bahwa Islam itu dari Nabi Muhammad. Seluruh para nabi itu adalah dinun wahidun, ya, agama yang satu. Tetapi yang berbeda itu adalah ta'awwa, yaitu berbeda apa? Asy-syara'i', syariat yang berbeda. Itu diibaratkan para nabi itu adalah saudara, anak-anak dari anak yang satu, tapi kemudian dari ibu-ibu yang berbeda. Paham? Jenengan bingung apa? Paham ya? Lek kate kalau iki bingung.
seterusnya tambah begini. Nah ini Pak yang hendak kita bahas, hendak kita bahas ya, ini baru kita bahas tadi itu baru mukadimahnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul katakan inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, manasik ya, sesungguhnya salat wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan seluruh. Apa ya? Hidup mati kita Allah. Saya tenang. Oh, nak menyambut gawe ora salat. Waya salat ora salat. Dewe liya iki wong. Nyumpek-nyumpekin dalan. Kabeh melok liya-liya. Waktu poso jedul rokokan. Orang saya sekarang ini sih saya belum Islam deh, orang Islam sendiri. Jadi orang Islam yang waktu poso ya jedul makan buka warung belak-belakan. Ini yang saya kadang nunggu iklan ini, iklan. Ada orang marung waktu Ramadan siang-siang sembunyi-sembunyi, apa namanya ya, kayak sikil gitu lah, kayak sikil ya, warung kekil, jadi warung sing kayak sikil ya. Marinya Allah maca Ustaz masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung putar. Maaf, ini adalah waktunya orang berpuasa. Tidak elok kalau sekiranya kita makan dengan terbuka atau setengah terbuka begini. Terus akhirnya kemudian masuk ke ruang tertutup. Si orang yang makan Ustaz itu kemudian masuk juga di sana. Nah, kalau di sini kita bebas makan tanpa mengganggu mereka. Loh, sama tidak puasa? Ya enggak. Menurut ya. Umat Islam itu hancurnya karena umat Islam itu sendiri. Ya, oleh karena itu kita ini dakwah kepada orang Islam. Sing Islam itu tidak sholat. Wong insyaallah dalam sholat insyaallah posone kena. Tapi lek poso durung tentu gelem sholat, betul tak? Iya. Oke. Jadi katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, dan mati lillah. Sampai kita diajarkan ketika mau tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan nama ya Allah aku hidup, dengan nama ya Allah aku mati. Jadi apa diri mojo itu aku turu itu semakin tambah. Ya, semakin tanda dan sudah siap menyatakan siap. Kita dilatih untuk siap untuk mati. Nah, para jemaah sekalian, dan ini adalah ikrar. Ini adalah ikrar kita kepada siapa orang yang waktu sholatnya iftitahnya membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la
hidup matiku adalah bentukmu yang luar biasa. Jadi kalau kita ingin apa-apa adalah untuk Allah, semua aktivitas kita itu adalah untuk Allah, karena Allah, untuk Allah, karena Allah, itu luar biasa. Pasti kita ikhlas. Paham ya? Lalu kemudian ada orang masuk orang ibadah, buktinya orang enak, orang ibadah itu di dunia kecil lah. Kalau ada orang itu kemudian ibadah hanya untuk kepentingan orientasi dunia, orang sedekah itu kemudian orientasi dunia, kecil itu terlalu remeh. Jadi nanti sekolah siapapun maka kumpul siji sak upo saya itu kemudian sedekah itu kemudian orientasinya dunia koyok dari semangat sak upo itu sedang di akhirat itu oleh satu rumah orang baca Al-Fatihah kepingin suci dunia kecil dunia itu. Paham ya? Dikira kemudian wah itu enggak, banyak orang yang galau ketika kaya. Ya, kalau datang seorang pemuda kemarin itu, ketika saya di Pasuruan, saya Jumatan di Pasuruan, kira-kira jam 9:30 itu datang seorang pemuda desa sedesa dengan saya, masih ada hubungan dengan bapak saya, mbahnya ketemu mbah. Itu apa? Pemuda ini masih usia, saya bukan masih usia 32 tahun. Itu sudah punya kekayaan, punya 50 hektar tanah tambang di Kalimantan Tengah. Dia menjadi owner daripada tambang itu, tambang silika. Manggil saya, gimana ini? Nah, ibadahmu kenceng, makmum bapakmu dan daftar mau kaji plus kamu akan menemukan nikmatnya dengan itu. Ya. Terus kamu yang kejar-kejar juga selesai. Aku ini jadi owner. Saya punya saham di perusahaan. Umur saya berapa? Anak desa Pakulan, bapaknya adalah si tukang becak. Wow, keren ya. Bapaknya ini sampai tanya, "Nek, kowe iku duit tanah Rona itu kowe apa duit ah?" Akhirnya telepon, "Nek, kowe anakku yang punya anak." "Sudah Pak, beres. Bapak saat ini kalau seni tiket, ya, dipesen tiket. Bapak terbang Kalimantan jemput saya." Orang besok, ya, sakkan sama saya. Begitu kemudian sampai di sana, aneh dia enggak. Anak ini tolong ya Bapak, ini ada di sini, ya. Keliling pabrik, ada berapa 5 pabrik yang untuk mengolah. Setelah itu kemudian anak buahnya ini kan disuruh ini, lalu kemudian si anak buah ini cerita, ini namanya Ahmad, ya, si sajanya Ahmad itu siapa? Lo Bapak nggak tahu? Enggak. Lo Bapak siapa? Bapak itu orang bisa. Saya ketemu di jalan. Amin. Saya ketemu di jalan.
supaya nggak disebar-sebar. Nah bapak itu kan ngerti itu sama. Begitu kemudian selesai kalian, kalian kalau tidak kasih minum pada bapak ini, maaf bos, ini. Begitu kemudian asal kamu tahu ini adalah bapakku. Wah, ini adalah bapakku. Bapakku di desa sana mengayuh becak. Ini bapak, ini yang mendidik dan kemudian mendoakan aku. Gitu. Nah, para jemaat sekalian, saya katakan, kalau kalian itu orang asing dan akhiratnya, kamu akan dikejar dunia. Tapi kalau kamu itu adalah orang asing dan dunia, maka boleh jadi kamu tidak akan pernah mendapatkan kecuali dunia yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Tidak lebih dari kamu, tidak lebih dari dan dunia yang kamu kejar-kejar, dia akan ingin lari darimu. Tapi ketika engkau berorientasinya adalah akhirat, maka dunia akan mengejar kamu dan mengemis kepada kamu supaya kamu mengambil dunia yang marahnya waktu itu. Gitu ya, kenceng ya itu sama-sama saya bilang sama-sama di sini di kantor ini kamu diam. Sebagaimana dia berjanji, biar orang nanti tahu sendiri. Biar itu orang ke Surabaya ketika ketemu waktu pas khutbah Al-Falah, pas dia mengalami saya bilang jangan saya baca kepada tonggo-tonggo ini pasti kenapa harus selesai cukup saya bilang. Kakak saya itu baru tahu itu ketika diceritain, karena saya bilang itu nggak pernah cerita. Apa dia sengaja Quran, ngaji Quran itu harus kan ngaji Quran, betul? Ngaji Quran, ngajar Quran, ya, mau Quran ya. Nah, pada sekalian berikutnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin, dan dunia aku diperintahkan oleh Allah dan aku ini adalah orang yang pertama kali awal sebagai orang yang berserah diri kepada Allah. Allah nyuruh salat aku salat, Allah nyuruh ibadah aku ibadah, Allah nyuruh supaya aku hidup matiku itu adalah untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Aku rukuk dan sujud kepada Allah. Kemana? Kenapa? Kita lakukan itu. Wabillahi ta'udirtu wa ana muslim. Karena itu aku diperintahkan oleh Allah. Aku dihadirkan oleh Allah ke bumi ini adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka adalah beribadah kepada. Jadi kalau mereka tidak ibadah kepada itu menyamai tujuan Allah di dalam menciptakan dirinya. Jadi Allah itu sudah men-setting kita, fitrah kita itu adalah orang yang mau beribadah kepada Allah. Itu fitrah kita. Maka Islam itu dikatakan agama fitrah, yaitu agama kebenaran. Itu Pak. Nah, mengenai berikutnya kalimat ini nanti insya Allah akan kita